Firman Tuhan hari ini judulnya adalah Yesus Jalan Kebenaran dan Hidup. Kita menjelang Paskah. Ya. Sebelum saya kepada firman Tuhan ini, atas nama keluarga yang diserahkan tadi, menyampaikan sedikit kesaksian. Anak Rebeka ini lahir di tengah-tengah Corona tahun kemarin, yang paling dahsyat zaman itu Delta namanya. Pas waktu mau melahirkan, ibunya positif Corona. Gak bisa ditunda melahirkan dong. Kan masih bisa ditunda. Waktunya, hari itu juga. Lalu Pak Sirait telepon saya, Pak Gembala berdoa, istri saya mau melahirkan tapi positif Corona. Kalau saudara-saudara sebagai gembala sidang seperti itu bagaimana? Saya simpel aja, bagi Tuhan penyakit segunung, penyakit sedikit sama saja. Emang ada bedanya? Kalau ibu mau melahirkan atau penyakit yang lain sama aja. Lalu karena pas aku sibuk waktu itu tidak memungkinkan untuk doa video call. Lalu malamnya berdoa dengan video call. Tuhan berkati keluarga ini, berkati anak dalam kandung, lahir dengan selamat. Saudara-saudara yang terkasih, harus berangkat besoknya ke rumah sakit untuk melahirkan karena mau waktunya. Lalu dengan pertolongan Tuhan dilahirkan anak yang kita serahkan menjadi milik Tuhan tadi. Dengan prokes, tentu saya akan memantau keluarga nggak ada di situ. Pak Sirai juga nggak ada di situ, kan nggak boleh. Keluarga dokter juga mungkin pakaiannya waktu itu makan pakaian yang gitu. Tapi dengan kemurahan Tuhan anak itu lahir, begitu lahir harus dibawa ke rumah, tidak boleh bersama-sama dengan ibunya 14 hari. Kemudian baru bisa pulang. Anaknya sehat, ibunya sehat, seluruh keluarga sehat. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Hari ini kita serahkan menjadi milik Tuhan. Milik Allah Bapa di surga. Biarlah segala keberkatan turun atasnya. Haleluya. Masuk kita ke firman Tuhan. Judulnya Yesus Jalan Kebenaran dan Hidup. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, demikian firman Tuhan. Sama-sama kita baca ya. Saya akan hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Semua kita udah tahu firman ini. Mungkin sudah hafal, ya. Tapi ini basic dan dasar yang memang harus kita ulangi, bukan hanya diperkatakan, tetapi kita hayati, kita amali, kita hidupi. Sebab kalau firman Tuhan hanya dikatakan tidak dihidupi, itu sama dengan menonton bola. Ya. Kalau Yesus jalan kebenaran dan hidup. Nah, kita harus berjalan, kita harus hidup dalam kebenarannya. Ya. Pernyataan Yesus ini adalah kesaksian Tuhan Yesus untuk kita semua, untuk seluruh dunia tentang identitas dirinya. Siapa Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Jelas, tidak ragu-ragu. Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Bahasanya berinkarnasi. Menjelma. Allah menjelma menjadi manusia. Iya kan? Luar biasa Tuhan kita itu.
Dulunya Allah itu di sorga sono. Ingat perjanjian lama. Yang bertemu dengan Tuhan hanya orang tertentu saja. Gak bisa seperti kita ini. Kalau kita ini kan kita terima Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, baptis dengan Roh Kudus, kita berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau dulu gak boleh, karena Allah itu di surga sana, jauh. Allah menjelma menjadi manusia, datang ke bumi ini. Itu fakta. Yang sampai hari ini bukti-bukti sejarah ada. Di mana dia lahir, di mana dia mati, di mana dia bangkit, bahkan telapak kakinya naik ke surga, ada gambar telapak kaki itu. Saya pegang itu. Dengan doa saya akan berjumpa dengan engkau ketika engkau datang. Itu saja doa saya. Saya pegang itu telapak kaki. Yang ada bukti sejarah di sana. Dia datang saudara-saudaraku, menjumpai saya, menjumpai saudara-saudara. Nama saudara-saudara dia hafal semua. Sebagai gembala yang baik. Dan domba-dombaku mengenal suaraku. Ini persoalannya. Kita kenalkah suara Tuhan sewaktu Tuhan melawat kita? Ini persoalannya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dalam Yohanes 10, ayat 10 dan 11. Kita dengarkah suara Juru Selamat itu? Atau kita hanya mendengarkan persoalan kita? Yesus jalan keselamatan, ya. Yesus jalan keselamatan. Apa aplikasinya di dalam hidup kita ini? Dia keselamatan. Pertama ada jaminan dari dia. Dia adalah jalan keselamatan. Dijamin hidup saya, dijamin hidup saudara-saudara. Itu yang pertama. Nah, keselamatan itu bukan hanya artinya masuk hidup yang kekal, tetapi sewaktu kita berjalan di dunia ini, kita dipenuhi dengan keselamatan daripada Tuhan Yesus ini, di dalam batin saya, di dalam hidup kita. Rencana keselamatan ini sudah jauh-jauh hari direncanakan Tuhan. Kalau dalam Kejadian 3:15, Allah berkata bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan itu, antara keturunanmu dengan keturunan perempuan itu. Ya kan? Ini latar belakangnya, kita harus tahu dulu ini, ya. Sedikit berbau pengajaran. Ya kan? Setelah Hawa, Adam jatuh dalam dosa, maka Allah bertanya, di manakah engkau? Itu beratnya dosa itu. Begitu orang berdosa pasti bersembunyi. Orang itu bersembunyi. Ya. Dari awalnya begitu dan sampai hari ini begitu. Orang berdosa itu bersembunyi. Ya, memanggil nama Tuhan berat. Bukankah tahu Allah Maha tahu kok ditanya, apakah benar-benar Allah tidak tahu di mana Hawa? Tahu. Tahu. Tapi begitulah gaya Allah mendekati Hawa dan Adam itu. Di manakah engkau? Nah, permusuhan ini dari sejak dahulu memang sudah bermusuh. Ya. Dan hari ini juga permusuhan itu tetap ada. Jangan lengah saudara-saudaraku. Permusuhan belum selesai. Antara setan dengan manusia. Itu sebab dalam Yakobus dikatakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Maka dia akan lari daripadamu. Disitulah damai sejahtera itu sebetulnya. Waktu kita tunduk kepada Allah dan kita lawan iblis dengan kuasa Tuhan Yesus, dia akan lari. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Perlawanan itu tetap.
Sepanjang perjanjian lama perlawanan itu dahsyat. Tetapi perlawanan itu diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Itu sebabnya dikatakan it's finished, sudah selesai. Artinya apa? Setan yang menakut-nakuti manusia selama ini, setan yang mengintimidasi manusia selama ini, diselesaikan di Golgota. Diselesaikan, it's finished. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kamu lebih daripada pemenang. Kita ini lebih dari pemenang. Tuhan Yesus yang disiksa, disalibkan, kita diselamatkan. Lebih dari pemenang. Kira-kira begini. Elias Pikal dulu bertinju kan, hadiahnya akan besar. Begitu selesai menerima hadiah, apa yang terjadi? Pasti kan dibilang sebagai suami yang baik, ini hadiahku mah. Kan gitu ya. Suami yang baik begitu. Ya, ada rezeki, ini mah rezeki. Simpan gitu. Elias Pikal yang babak belur, ya kan? Tapi giliran uang istrinya yang pegang. Itu artinya lebih dari pemenang. Ya, lebih dari pemenang. Tuhan Yesus yang babak belur, disiksa, disalibkan, mati, tetapi bangkit kembali dan naik ke surga. Kita yang diselamatkan. Kita lebih dari pemenang. Perlawanan itu sudah diselesaikan. Jadi rencana keselamatan ini sudah jauh-jauh hari direncanakan Allah Bapa di surga. Sampai Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia. Ada sahabat saya yang tidak satu apa dengan saya, dia bilang pernah begini. Kalau Allah turun dari surga, menjelma menjadi manusia. Bagi Allah, oke-oke saja. Mau jadi rupa apa dia bisa. Mau rupa manusia, rupa angin, bisa. Tetapi kata teman saya ini, kalau manusia menjelma menjadi Allah, itu kurang ajar. Mana mungkin manusia menjelma menjadi Allah. Tapi kalau Allah mengambil rupa bagaikan manusia, supaya kita dekat kepada Allah Bapa di surga, supaya kita bisa memeluk Dia sewaktu Tuhan Yesus di bumi ini. Kenapa tidak? Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita. Oleh karena itu harus kita respon kasih Allah itu. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pegang hidup yang kekal itu. Yakini itu. Hidup kita tidak sia-sia. Saya ulangi ya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, diturunkan ke dunia, menjelma menjadi manusia, supaya setiap orang, saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah hadiah terbesar pengikutan kita akan Tuhan. Adakah hadiah di luar ini yang lebih besar? Saya kira ini hadiah the best. Memperoleh hidup yang kekal dan dijamin oleh Tuhan Yesus. Tidak ada keraguan. Dijamin. Yang ragu adalah manusia. Ini hadiah terbesar untuk kita dari Tuhan Yesus. Siapakah dan apakah keselamatan itu? Coba ditayangkan Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya, firman ini bukan hanya kepada kita yang duduk di sini, tetapi firman ini online dan live streaming dan akan tertulis selama-lamanya. Bagi semua penduduk di dunia akan mengingat ini. Artinya, kita sudah menyampaikan amanat agung. Puji Tuhan ada teknologi. Coba ditayangkan Kisah 4 ayat 12.
Ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, di dalam Yesus maksudnya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Di dalam Dia keselamatan itu, di dalam Yesus. Firman ini yang membuat kita yakin dan teguh mengikut Tuhan Yesus. Tidak ada keraguan soal itu. Yang kedua, Yesuslah kebenaran. Pertama, Yesuslah jalan tadi. Kedua, Yesuslah kebenaran. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Coba dibuka Yohanes 1 ayat 14. Ya. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1:14, demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Apa artinya? Kalau kita baca kitab para nabi ya, ini ada 3 poin khotbah ini. Kalau lewat 1 poin nanti nilainya jadi nilai 6 ya kan. Para nabi sudah menjanjikan bahwa Yesus juru selamat akan datang ke dunia. Kan jelas kan? Kitab para nabi sudah mengatakan itu, Allah sudah mengatakan itu. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka apa yang dijanjikan bahwa juru selamat Yesus Tuhan akan datang ke dunia menjelma, firman itu menjelma, menjadi manusia. Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Ya. Logika kamu memikir-mikirkan itu pusing nanti. Ke Tuhan itu percaya ya. Karena logika kita pakai semata-mata untuk membahas Tuhan, membahas Allah, bertobat. Berapa sih IQ-mu? IQ saya? Kalau kita coba membanding-bandingkan IQ lagu kita bahas-bahas ini dengan pikiran kita, ya, yang benar adalah Rasul Paulus mengatakan manusia itu terdiri dari 3 unsur, 1 tubuh, jiwa dan roh. Tubuh ini jiwa, akal, pikiran. Banyak orang membahas firman Tuhan hanya sampai di 2 unsur itu. Tubuh, jiwa, pikiran, titik. Enggak sampai ke rohnya. Manusia itu diperlengkapi Tuhan dengan roh. Sewaktu Adam diciptakan maka dihembuskan napas kehidupan ke dalamnya. Ada roh manusia, ada roh Allah di tubuh manusia siapapun dia. Semua manusia. Karena orang mengotori itu, menggantikan tempat itu, rohnya digantikan dengan tempat yang lain, maka Allah tidak akan melawat dia. Ketika roh kita hidupkan, mendekat kepada Tuhan, maka roh Tuhan akan masuk kepada kita. Disitulah kita mengerti apa yang dimaksudkan firman Tuhan. Roh Kudus itu akan mengajarkan kita, sangat dahsyat. Kenapa orang gagal mencapai perjumpaan dengan Tuhan? Dia hanya memakai 2 unsur, tubuh dan akalnya saja. Sepertinya dia lebih pintar dari Tuhan. Tapi ketika kita gunakan roh kita, menyembah Tuhan, bertemu dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang ada di kita itulah yang mengajari kita akan kebenaran firman ini. Jadi kalau dikatakan firman itu menjadi manusia, dan tinggal di tengah-tengah kita. Ya, artinya apa? Ya memang firman yang dijanjikan, Yesus akan datang, memang lahir ke dunia. Yesus itu ada di dunia. Dengan kemuliaannya penuh kasih karunia.
Itulah kebenaran itu. Yesus kebenaran, Allah mengaruniakan kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia. Ya. Jadi kalau kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita ada di tempat ini karena kasih karunia Tuhan. Iya. Coba dari mana aku kenal saudara-saudara? Hubungan darah enggak ada. Satu dengan yang lain enggak ada. Tapi karena kasih karunia dari Tuhan Yesus yang mengalir di hatimu, di hati saya, maka kita mencari Tuhan. Hari ini kita datang ke sini mencari Tuhan. Carilah Tuhan selagi Dia berkenan ditemui. Kita mencari Tuhan, bukan mencari pengkhotbah. Ya. Khotbah itu unsur, salah satu unsur kehadiran Tuhan. Kasih karunia. Saya sering berdoa kepada jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, hanya oleh kasih karuniamu kepada umat-umatmu. Hanya oleh kasih karuniamu kepada jemaat-jemaatmu. Hanya oleh kasih karuniamu Tuhan. Karena kalau kita hitung-hitungan, mungkin kita tadi salah, berdosa, kemarin mungkin begitu. Kalau hitung-hitungan Tuhan dengan kesalahan kita tidak ada di tempat ini. Tapi karena kasih karunia Tuhan itu yang tidak terdefinisikan itu. Susah mendefinisikan kasih karunia itu. Kalau saya memberi sesuatu pemberian kepada orang lain, gampang mendefinisikan itu. Saya berikan uang makan ya, berapa dikasih, sekian. Gampang kan? Tapi kasih karunia itu gak bisa didefinisikan dengan kata-kata semata. Memang oleh karena kasihnya lah kita ada dan mengenal Dia. Semua kita harus berdoa kepada seperti itu. Kepada anak-anak kita pun begitu. Ya kalau kita lihat kadang-kadang misalnya anak-anak ini sebutkan kasih karuniamu Tuhan. Dan itu yang terjadi dari Tuhan Yesus. Kasih karunianya. Kemudian kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus Kristus akan memerdekakan kita karena Yesuslah kebenaran itu. Coba dibuka Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa artinya ini? Ya. Kebenaran itu, Tuhan Yesus itu memerdekakan kita. Kalau karena kekuatan kita semata-mata untuk melawan dosa, ya, kekuatan manusia itu tidak bisa, percaya. Kekuatan kita tidak mampu untuk melawan dosa itu. Tapi karena kebenaran itu ada di hati kita, bersama-sama dengan kita. Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya kita bisa melawan dosa itu. Walau 1000 orang rebah di sisimu, engkau akan menonton. Bukankah banyak hari-hari ini di dunia ini rebah karena dosa? Bukankah banyak anak-anak muda rebah karena narkoba? Bukankah banyak orang-orang yang rebah karena kenakalan, pergaulan bebas? Tetapi percaya, orang-orang yang di hatinya ada kebenaran, anak-anak muda yang di hatinya ada kebenaran, ada Tuhan Yesus. Engkau hanya melihat itu dan tidak ikut-ikutan di dalamnya. Yang memampukan engkau memerdekakan dari itu adalah Tuhan Yesus. Roh Kudus yang dimeteraikan di hatimu. Itu makanya kehidupan kita dalam pengikutan Tuhan. Ya, Tuhan mencari orang-orang penyembah kepadanya. Tuhan mencari orang-orang yang bergantung kepadanya. Tuhan mencari orang-orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Kalau hati kita sudah melekat
kebenaran itu dalam kita, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita tindak lanjuti. Kebenaran itu ada di hati kita. Tuhan Yesus itu ada di hati kita. Ya. Saya sering bersaksi di tempat ini untuk anak-anak muda. Saya waktu SMA pun, SMA zaman dulu masih zaman batu itu. Iya, zaman batu. Yang jual amplop itu sudah ada. Teman saya beli amplop. Apa itu? Amplop katanya dikasih. Apa itu? Ganja. Iya, saya lihat. Saya lihatin. Saya kawani mereka. Saya pegang amplopnya pun tidak, apalagi ganjanya. Merokok aja tidak. Saya lihat aja begitu. Jadi bukan karena sekarang ini. Saya percaya hari-hari ini firman ini akan digenapi. Bagi orang-orang, generasi-generasi yang mencari Tuhan. Kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Di tanganmu di handphone itu semua di situ yang baik dan yang buruk. Serius. Yang baik dan yang buruk ada di situ. Tapi ingat, kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Kita akan melihat generasi-generasi yang luar biasa kini dan ke depan. Kalau ada kebenaran di hatinya, ada Tuhan Yesus di hatinya, maka handphone yang jelek itu, yang mempengaruhi informasi yang jelek itu, tidak akan mempengaruhi engkau. Percaya. Sebab Tuhan sudah tahu sebelum zaman ini terjadi. Dia Alfa dan Omega. Allah Bapa di surga sudah akan tahu zaman ini. Ya, orang gampang rebah. Orang gampang jatuh dalam dosa. Ya. Allah Bapa di surga sudah tahu. Itu sebabnya kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang ada di hati kita, memerdekakan kita. Tidak akan dipengaruhi dengan itu. Akan muncul generasi-generasi yang luar biasa. Generasi-generasi pakai Tuhan. Kenapa? Ada kebenaran. Saya senang kemarin dengan program divisi pemuda dan saya hadir di sini. Yang membuat pray, praise, and worship. Doa, pujian, penyembahan. Tempat ini penuh, tidak ada kursi. Duduk lesehan di situ. Lalu memuji. Bukan hanya pemuda kita, siapa saja yang diundang mereka dan datang. Luar biasa. Teruskan itu, sebab Tuhan akan memunculkan generasi-generasi yang luar biasa di zaman ini. Tetapi akan ada yang rebah 1.000, 2.000 berlaksa-laksa. Karena ada yang rebah. Selama kebenaran itu tidak ada di hatinya. Tetapi selama kebenaran itu ada di hati kita, kita akan berjalan terus. Fokus kita adalah Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oleh karena itu, hiduplah yang wajar-wajar saja. Jangan aneh-aneh hidupnya. Ya, jangan aneh-aneh. Wajar-wajar saja. Ya, karena kebenaran itu ada di hati kita. Yang terakhir, akulah hidup. Yesus itu adalah hidup. Ya. Lihat itu gambarnya nih. Ya. Yesus itu adalah hidup, kehidupan. Lalu bagaimana? Karena Yesus itu adalah hidup dan kehidupan, Yesus harus ada di hati kita. Simple kok itu. Ya kan? Yesus harus ada di hati kita. Kita harus bergantung kepadanya. Bagaimana caranya bergaul karib dengan sahabat kita Tuhan Yesus? Luar biasa ya. Saya dulu pernah punya bos. Kita tidak boleh sembarang. Datang harus punya tata krama. Duduk tata krama. Ngomong. Sebelum dipersilahkan ngomong, gak boleh ngomong. Kalau ngomong disuruh keluar. Ya, saya kan berbagai macam tipe bos. Tapi waktu saya jadi bos, saya tidak begitu. Kenapa? Tuhan Yesus sahabat kita kok. Kalau kita punya sahabat
teman, sahabat, itu biasa-biasa aja ngomongnya. Tidak harus punya tata cara, izinnya teman, aku mau ngomong dulu. Kan enggak gitu kan? Ada enggak bersahabat begitu? Dijaga-jaga gayanya? Enggak ada. Sahabat itu oke, gimana? Makan di mana? Di warung sana ya, gitu. Tuhan Yesus itu sahabat kita. Ya. Kalau bersahabat dengan Tuhan Yesus tapi tidak hanya bertemu jam 10.00 hari Minggu sampai dengan jam 11:15. Ya kan? Lalu hari Senin tidak bertemu, hari Selasa tidak bertemu, itu bukan sahabat. Sahabat yang sejati adalah kita bertemu dengan dia terus. Berjumpa dengan dia. Mau di tempat pekerjaan kek, mau di tempat di rumah kek, di mana kek. Mau sedang pengangguran kek, mau sedang sibuk kek, mau sedang apa. Sahabat itu tetap sahabat, lebih dekat lagi. Bergaul karib dengan sahabat kita Tuhan Yesus. Ya. Pengajaran Yesus harus menjadi gaya hidup kita, ya. Pengajarannya, manajemennya harus seperti itu. Jadi kalau saudara-saudara generasi-generasi nanti menjadi pengusaha sukses besar, memimpin orang banyak, manajemennya seperti itu. Iya. Harus seperti manajemen itu. Tidak boleh lari dari itu. Yesus itu mengajarkan kasih. Itulah buktinya dia hidup dan kebenaran. Jangan khawatir, ya. Dia mengajarkan selalu jangan khawatir. Dia mengajarkan kejujuran. Dia mengajarkan rendah hati. Dia mengajarkan kesabaran. Dan dia memberi kuasa kepada kita. Diberi kuasa kepada kita. Oleh karena itu kita harus mempunyai keseimbangan kehidupan rohani dan kehidupan jasmani. Ada keseimbangannya. Kenapa harus begitu? Ada banyak manusia saya lihat sibuk dengan hal-hal yang jasmani. Ya, rohaninya tidak, gersanglah rohani itu. Kalau rohani kita hanya kita makan, kasih makan hanya jam 10.00 hari Minggu, jam 10.00 lewat 45 mulai firman Tuhan kan, atau lewat 30 mulai firman Tuhan. Lalu tidak dikasih makan rohaninya, rohnya tadi yang tempat Tuhan di situ hari Senin, Selasa sampai dengan Sabtu. Lalu bagaimana kekristenan ini? Ya, kasih makan rohaninya, baca firman Tuhan, bernyanyi memuji Tuhan, doa pujian penyembahan. Ada keseimbangan saudara-saudaraku di dalam memelihara keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan Yesus itu adalah gembala yang baik bagi kita. Dipangku kita semua. Semua kita dipangku. Ya, didekap kita semua. Semuanya. Kita yang tidak merasakan sebetulnya. Itu sebabnya kadang-kadang kita terharu, bisa meneteskan air mata di mana saja. Ketika kita ingat kasih Tuhan itu. Tidak ada akan dilepas dari kita. Kecuali kita melepaskan Tuhan Yesus. Jangan lepaskan Tuhan Yesus. Kita dipegang erat. Anak-anak kita pun dipegang. Jemaat-jemaat Tuhan dipegang. Percaya itu. Dipegang satu persatu. Ya. Kalau ada masalah, sedang menghadapi masalah, ada sakit penyakit, itu loncatan untuk menang. Lihat tadi kesaksian tadi. Mau melahirkan, ada 2 ibu di tempat ini seperti itu. Baru 1 saya saksikan. Mau melahirkan, corona. Buktinya sehat kan? Itu menghibur kita semua. Doa-doa yang kita panjatkan dengar oleh Tuhan dari tempat ini. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dan memang harus didengar. Kalau tidak didengar, apa menjadi pegangan kita, kesaksian kita? Oleh karena itu perbaiki sikap perilaku kita. Doa-doa kita didengar oleh Tuhan Yesus. Aplikasinya adalah supaya kita mengerti tentang keselamatan, tentang firman Tuhan ini, aplikasinya hidup kita harus menjadi penyembahan kepada Tuhan. Yohanes 4:24 dikatakan,
Sebab Allah itu roh, barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu adalah roh, barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Sewaktu kita menyembah Tuhan, dampaknya luar biasa. Ya, praktekkan. Sewaktu kita menyembah Tuhan, dampaknya luar biasa. Jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan. Jiwa-jiwa yang lain. Dampaknya luar biasa. Bukan hanya kita disegarkan. Jiwa-jiwa akan mencari Tuhan. Kalau saya melihat YouTube itu, ya lihat aja YouTube itu. Ada banyak perjumpaan orang dengan Tuhan. Bukan karena dikotbahi kok. Ada yang bersaksi, saya kirim kemarin di link itu kan. Dia bermimpi berjumpa dengan seperti ini. Bermimpi saja. Seperti gambar ini, Tuhan Yesus memeluk domba dan ada tongkat. Dia nggak tahu itu siapa. Coba ikuti link yang saya dahsyat itu, kesaksian yang dahsyat luar biasa. Ya, sewaktu kita menyembah Tuhan, kalau khotbah minggu kemarin, sewaktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, maka kita dilingkupi oleh kuasa Tuhan. Setan pun tidak bisa menjangkau anak-anak Tuhan. Itu sebabnya banyak anak-anak Tuhan yang disantet tidak mempan. Iya. Kalau mampan santet dengan kita, dengan saya, kita tidak bertemu hari ini. Saya tidak bertemu dengan saudara-saudara. Oleh karena tugas saya banyak saya menghadapi itu. Sewaktu kita menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya diri kita dampaknya, jiwa-jiwa pun akan dijangkau oleh Tuhan. Sebab Tuhan menghendaki satu hal. Penyembah kepada Tuhan. Dan kisah para rasul 15 ayat 16 sampai 17 akan digenapi. Ya. Aku akan membangun kembali restorasi Pondok Daud supaya semua orang mencari Tuhan. Bayangkan kan, sewaktu orang-orang percaya menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dampaknya supaya semua orang mencari Tuhan. Banyak cara Tuhan untuk berjumpa dengan orang-orang. Salah satu kesaksian kemarin, bermimpi kayak gini. Sekarang dia udah pelayan besar. Dengarkan link yang saya bagi kemarin. Yang kedua aplikasinya, sesungguhnya kita tidak mengerti tentang firman Tuhan kalau hanya kita bahas dengan tubuh dan pikiran kita. Tetapi Roh Kuduslah yang bekerja di dalam roh kita, sehingga kita mengerti Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan mengerti semua firman Tuhan ini. Roh Kudus sebetulnya yang mengajarkan itu kepada kita. Coba tayangkan dulu Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan ke-13. Demikian firman Tuhan. Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ya. Sewaktu Tuhan Yesus berkata-kata seperti ini, mereka belum bisa mengartikannya. Yang dapat mengertikannya di ayat 13, tetapi apabila ia datang, Roh Kudus maksudnya, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia, Roh Kudus maksudnya, tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, firman Tuhan ini tidak kita mengerti kalau hanya membahasnya dengan akal kita saja. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, Roh Kudus itulah yang mengajarkan kebenaran firman ini kepada kita. Dan kita mengerti. Itu sebabnya ada orang kalau membaca firman Tuhan tidak ada pengaruhnya. Tetapi orang lain begitu dibaca ada kuasanya. Kenapa? Itu Roh Kudus yang bekerja. Sehingga kita mengerti
Jadi kalau dikatakan Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup, Roh Kudus akan mengajarkan itu kepada kita. Dan banyak hal yang diajarkan. Dan Roh Kudus itulah yang menuntun kita ke jalan kebenaran. Jadi kalau ditanya, Pak, tema doamu yang utama untuk jemaat ini apa? Satu, kalau dipilih Tuhan ya. Misalnya diperhadapkan kepada kita, tema utamamu apa doamu? Baik terhadap jemaat, baik terhadap anak-anak, baik terhadap siapa saja. Saya akan mengatakan, penuhi umat-umatmu dengan Roh Kudus. Itu tema dan memang itu saya doakan berkali-kali. Sebab tidak bisa orang diajari hanya dengan akal saja, percaya. Itu sebabnya banyak perdebatan-perdebatan tentang firman Tuhan. Sesama orang Kristen, lihat aja banyak berdebat itu. Ya. Kenapa? Akalnya bermain, rohnya tidak bermain, tidak berjemu dengan roh Tuhan. Tetapi puji Tuhan hari ini kita dibekali dengan roh Tuhan, ya. Roh Tuhan itulah, Roh Kudus itulah yang mengajari kita akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus itu yang membimbing kita, bahkan memberitahukan hal-hal yang akan terjadi. Namanya nubuatan, ya. Allah yang kita sembah, Allah bukan Allah yang diam, tetapi Allah yang berbicara. Banyak sekali hal-hal yang disampaikan Tuhan kepada kita. Kalau saya disampaikan Tuhan, saya catat itu. Ya, saya catat. Aplikasi yang terakhir adalah hakim di akhir zaman. Coba dibaca Yohanes 12-8. Tayangkan Yohanes 12-8. Hakim di akhir zaman. Saya akan bacakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kalau Tuhan Yesus sudah mengatakan, akulah jalan hidup dan kebenaran, tapi firman itu tidak diterima. Firman itulah yang menjadi hakim dia pada penghakiman nanti. Oleh karena itu kita menikapi semua firman Tuhan. Itu menjadi kehidupan rohani kita. Itu menjadi kekuatan kita. Jangan ada penolakan-penolakan apapun terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran, tidak ada mengandung unsur kesalahan apapun di dalamnya. Terima dengan baik. Sebab sewaktu orang-orang, siapakah dia yang menolak kebenaran itu, menolak firman Tuhan itu, itulah menjadi hakimnya. Dari mana Tuhan tahu? Semua tercatat, ya. Semua tercatat oleh Tuhan. Jangan ada penolakan-penolakan kepada kebaikan-kebaikan. Jangan ada penolakan-penolakan kepada firman Tuhan yang disampaikan. Mungkin itu lewat khotbah, mungkin itu lewat WA, mungkin itu lewat dibaca lewat apa. Tidak ada penolakan. Ingat khotbah hari ini, sebab itulah menjadi hakimmu pada zaman akhir, pada waktu Yesus datang kembali. Penolakan-penolakan terhadap firman itu menjadi hakimmu nanti, menghakimimu. Kita terima dengan baik firman Tuhan. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita hidupi firman ini. Sebagai penutup, Tuhan Yesus jalan kebenaran dan hidup. Dia sudah menjelma, Allah menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Oleh karena itu, jaga dan kerjakan keselamatan itu untuk selama-lamanya. Roh Kudus yang menuntun kita ke jalan kebenaran itu dan mengajarkan kita akan segala sesuatu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mintalah hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus.